Halo, baik. Selanjutnya, setelah kemudian kita sudah mengetahui tentang domain solutionnya, kita akan coba lakukan formulasi dan melakukan diskritisasi, gitu ya. Jadi di sini persamaan yang akan kita lakukan diskritisasi itu adalah bentuk continuousnya adalah do kuadrat t, do x kuadrat, kemudian do t per dt di sini. Kalau sebelumnya kan kita sudah tahu bagaimana cara melakukan diskritisasi ini. Dia adalah second order center difference. Jadi saya akan gunakan finite difference. Tidak akan kita jabarkan kenapa. Kemudian kalau saya lakukan saya tahu bahwa do kuadrat t, do x kuadrat ini saya bisa dekati dengan formula yaitu ti-1 dikurangin ti plus ti plus 1 dibagi delta x kuadrat ya. Sedangkan untuk yang time discretization-nya di sini bedanya adalah sekarang ini hanya kita akan melakukan pendekatan untuk turunan pertama saja. Jadi bagaimana sih saya bisa approximate do t ini? Berarti yang sebenarnya saya perlu lakukan hanyalah tinggal mengurangkan adalah time step yang in the future dikurangi dengan time step yang ada di kondisi sekarang. Dan di sini bedanya saya yang semula dia continuous do t menjadi delta t tertentu. Kalau tadi kita di contoh soalnya pakainya adalah 1 second gitu ya. Nah, di sini yang perlu kita lihat adalah ketika Anda melakukan turunan terhadap waktu, maka lokasinya itu konstan gitu ya. Sebenarnya nih kalau Anda tahu lokasinya ini konstan. Maka saya untuk indeks lokasinya saya akan evaluasi di lokasi I gitu ya. Nah, sekarang untuk yang space discretization di sini tentu akan dievaluasi pada time step yang sama, dan di sini kita akan melakukan yang namanya formulasi eksplisit di mana kita akan evaluasi pada time step present time step gitu ya yang sudah diketahui. Nah, di sini kita sebutnya itu explicit formulation. Bedanya dengan yang implicit itu apa? Ini tidak akan kita bahas sekarang, tapi nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bedanya dengan yang implisit itu sebenarnya adalah pada time step di mana space discretization ini dievaluasi. Di sini untuk yang implisit itu saya akan evaluasi pada L plus 1. Bedanya situ aja, oke? Tapi kita nggak akan bahas itu sekarang. Nah, setelah kemudian saya lakukan formulasi diskritisasi, kemudian saya akan coba tulis ulang, maka bentuk persamaannya sekarang yang semula continuous berubah menjadi diskrit, yaitu t I-1 dikurangin 2ti plus ti plus 1 dibagi delta x kuadrat. Jangan lupakannya pada time step L semuanya akan sama dengan ti pada saat time step L plus 1 ini kurangin ti pada time step L, oke, dibagi delta t. Nah, ini adalah formulasi eksplisit. Kalau formulasi yang implisit mirip, tinggal ubah di bagian waktu dimana time step dimana space discretization dilakukan. Bedanya di situ aja. Nah, setelah kemudian saya sudah bisa melakukan formulasi, sebelum pada akhirnya saya bisa benar-benar melakukan perhitungan, saya perlu yang namanya boundary condition. Nah, untuk persamaan heat equation di sini, kalau Anda lihat, saya akan membutuhkan dari sini saya akan membutuhkan 2 syarat batas dan 1 syarat awal. Mungkin Anda lupa, tapi ketika kita bicara persamaan Laplace kemarin, kalau masih ingat, bentuk persamaannya kan do kuadrat t do x kuadrat ditambah do kuadrat t do y kuadrat sama dengan 0. Di sini Anda membutuhkan 2 syarat batas untuk yang Anda spesify lokasi x-nya dan 2 syarat batas tambahan juga untuk lokasi y yang kita spesify gitu ya. Jadi kalau kemarin Anda lupa, yang kita spesify adalah di lokasi X sama dengan 0, di semua lokasi Y temperaturnya berapa gitu ya. Itu syarat batas yang pertama. Kemudian di lokasi X sama dengan L, lokasi Y berapa temperaturnya.
Kemudian kita juga specified nih temperatur yang ada di lokasi Y0 dan Y sama dengan L. Jadi saya total untuk Laplace butuh 4 syarat batas. Nah, di sini sebenarnya cocok dengan ordernya di sini 2 order untuk variabel X dan order 2 untuk variabel Y. Nah, di sini sama. Berarti saya akan butuh 2 syarat batas dan 1 syarat awal. Nah, ini dia dikasih nama special syarat awal atau initial condition karena ini kebetulan fungsinya variabelnya itu waktu gitu ya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat konteksnya untuk syarat batasnya, di sini kita harus bicara case-nya gimana nih gitu ya. Misal saya punya sebuah batang konduktor, kemudian di sini lokasinya adalah X sama dengan 0, di sini lokasi X sama dengan L. Kemudian sebelum saya lakukan apapun, dia memiliki temperatur awal. Misal temperaturnya di temperatur ruang, maka temperatur di seluruh lokasi panjang batang, temperatur di seluruh lokasi X pada saat T sama dengan 0 itu adalah let's say sebesar 25 derajat Celcius. Nah, ini yang kita sebut dengan initial condition. Karena dia mendefinisikan berapa sih temperaturnya pada saat T sama dengan 0. Inisial. Kemudian saya sudah punya initial condition, saya butuh 2 syarat batas. Nah, untuk syarat batasnya di sini kita akan lihat. Ini kalau sekarang kemudian saya specified batang ini kemudian disentuhkan dengan reservoir yang let's say dia punya steam di sini. Contohnya, kenapa steam? Karena saya tahu steam tuh temperaturnya konstan. Let's say 100 derajat Celcius gitu ya. Jadi dia akan temperaturnya selalu konstan 100 derajat Celcius sejak dikonekkan, sejak disentuhkan. Nah, dia disentuhkannya itu bukan pada saat T sama dengan 0, tapi ketika T lebih dari 0. Oke. Split second dia langsung kontak dengan steam ini. Nah, di sini lokasinya dia spesifik hanya di lokasi X sama dengan 0 saja. Gitu ya. Dan ini temperaturnya sebesar 100 derajat Celcius. Nah, ini kita sudah punya yang namanya syarat batas atau boundary condition. Yang pertama. And guess what? Untuk boundary condition yang selanjutnya di sini saya akan juga specified. Misal kemudian yang di sebelah kanan saya kontakkan dia dengan S gitu ya. S-nya kemudian S yang sedang meleleh. Gimana sih? Meleleh. Oke. S yang sedang meleleh jadi temperaturnya 0 derajat Celcius gitu ya. Jadi sejak dia dikontakkan temperatur di lokasi X sama dengan L, sejak T lebih daripada 0, temperaturnya adalah sebesar 0 derajat Celcius. Nah, ini yang kita sebut boundary condition. Yang kedua. Kalau kemarin kita sudah kenalan dengan boundary condition, kedua boundary condition ini termasuk tipenya adalah tipe Dirichlet boundary. Kenapa Dirichlet? Karena dia hanya specified first variable yaitu temperatur yang konstan. Ya. Temperatur konstan at boundary. Keduanya. Karena yang dia specified adalah temperaturnya. Tapi kalau misal kemudian kasusnya adalah saya tidak kontak itu dengan es meleleh, di sini saya coba copy dulu. Ini semua tergantung case ya. Jadi Anda jangan cuma serta-merta plug in numbers gitu. Jadi di sini kalau kita lihat, misal kemudian tidak saya kontakkan dengan es meleleh, tapi saya lakukan insulator di sini. Nah, kalau saya lakukan insulator, pertama case-nya itu adalah no heat loss. Kalau dia no heat loss, itu berarti tidak ada heat yang keluar masuk melalui boundary di X sama dengan L. Maka kalau saya tulis untuk boundary di X sama dengan L di sini, saya kasih tahu berarti dt dx-nya di lokasi X sama dengan X sama dengan L, T lebih dari 0, itu akan selalu sama dengan 0. Jadi no heat loss. Nah, ini termasuk yang namanya Neumann boundary. Dan kalau masih ingat, Neumann itu yang dispecified adalah dt dx-nya yang konstan, dan untuk kasus ini kebetulan nilainya adalah 0.